Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang kami hormati Abah Huda selaku Ketua Takmir Masjid Besar Al-Islam Menganti, dan tak lupa kepada para jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insya Allah penuh barokah ini. Amin Allahumma. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang ini, yakni dinul Islam. Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah menciptakan makhluknya niku enten kata ada yang namanya malaikat, dan juga ada yang namanya hewan, ada yang namanya setan, ada juga yang namanya manusia, yaitu kita. Dengan semua boten malaikat niku apa artinya? Malaikat niku makhluk yang Allah ciptakan dengan cahaya yang tidak mempunyai nafsu, tidak makan dan juga tidak minum. Di boten merabi juga niku malaikat. Malaikat niku selalu benar dan tidak pernah salah, niku malaikat. Sedangkan setan niku selalu menggoda manusia dan selalu salah dan tidak pernah benar, niku setan. Kemudian hewan atau binatang, binatang niku enten dua, enten binatang ternak sama binatang buas. Binatang ternak niku contohnya kambing. Kambing niku hanya menuruti nafsunya mawon, dimakan, diminum sama rabi atau melakukan sunnah Rasul. Mangan minum rabi, mangan minum rabi. Berarti enten tiyang kok boten pernah ibadah, kemudian kelakuannya cuma mangan turu rabi, mangan turu rabi. Berarti padha kaya kambing atau wedhus. Kemudian binatang buas niku contohnya anjing atau asu. Niku selalu menyakiti orang lain, selalu menyakiti yang lainnya. Berarti enten tiyang atau manungsa kok selalu menyakiti orang lain, niku berarti padha kaya anjing atau asu. Nah, manusia niku mempunyai tiga unsur niki, enten unsur malaikat, enten unsur setan, enten unsur hewan, enten. Kalau kita bisa mengalahkan sifat hewani kita, bisa mengalahkan sifat setan kita, maka kita akan bisa lebih mulia daripada malaikat. Nah, Gusti Allah itu pengen ngangkat derajatnya manusia, Bapak Ibu, pengen ngangkat derajatnya manusia setinggi-tingginya, dan mempunyai Gusti Allah itu mempunyai alat. Kira-kira alatnya apa? Alatnya Gusti Allah niku bisa niku, yaitu bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk mengangkat derajatnya manusia. Kita disuruh melacak seperti malaikat, dibuatan mangan, dibuatan mobil, dibuatan juga melakukan sunnah Rasul pada saat pagi dan siang hari. Tetapi kalau malam hari boleh bagi yang sedekah. Di dalam kitab Durratun Nasihin niku enten cerita, yaitu Nabi Isa alaihissalam ketika menuju sebuah bukit niku enten batu niku berbeda dengan yang lain, Bapak Ibu. Batu niku besar, berwarna putih susu dan dikelilingi oleh cahaya. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang menakjubkan?" Jawaban Nabi Isa, "Nggih, ya Allah." Kemudian tiba-tiba batu itu terbelah menjadi dua. Kemudian kira-kira isinya apa kira-kira, Bapak Ibu? Seberapa isinya? Ternyata isinya niku ada seorang laki-laki yang sudah
lama banget beribadah di dalam batu itu, sudah ratusan tahun beribadah di dalam batu itu. Sungguh mulia orang ini, kata Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah ada orang yang lebih mulia daripada laki-laki ini? Jawaban Allah, ada. Siapakah itu? Tidak tahu. Mereka yang dimaksud Allah yaitu kita, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad, kata Allah, ketika beribadah cuma 2 rakaat saja di bulan malam khusus Syaban, itu lebih baik umat Nabi Muhammad daripada orang laki-laki ini. Pahalanya jauh banyak sekali daripada orang laki-laki ini. Jadi umat Nabi Muhammad itu walaupun umurnya pendek-pendek, gak sampai 100 tahun, tapi pahalanya bisa melebihi umat-umat terdahulu. Itu aja malam Syaban, apalagi bulan suci Ramadan, apalagi bulan suci Ramadan. Pahalanya malah lebih berlipat ganda. Kembali ke awal tadi, manusia yang Allah ciptakan pertama kali siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kira-kira kenapa kok Nabi Adam Allah turunkan ke bumi? Karena melakukan kesalahan, yaitu apa? Memakan buah kulti. Kemudian Nabi Adam beristighfar kepada Allah. Apa dalam istighfarnya? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu jamaah sekalian, bedanya iblis dengan Nabi Adam itu apa? Ketika iblis melawan kesalahan, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, iblis malah sombong dan tidak mau mengakui kesalahannya. Sedangkan Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, Nabi Adam beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Kira-kira dengan murid ini kok gak pernah punya salah, gak pernah punya dosa apa enggak? Saya yakin diri kita pasti pernah melakukan yang namanya dosa atau salah. Makanya dikatakan manusia yang baik itu bukanlah dia yang tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa, akan tetapi ketika diri kita pernah melakukan kesalahan atau dosa, maka kita mengakui kesalahan kita mengakui dosa kita dan menyesalinya serta bertobat kepada Allah. Jadi manusia yang baik itu seperti itu, bukan kok gak pernah melakukan kesalahan. Kemudian fungsi penciptaan manusia itu apa kira-kira? Kita diturunkan ke bumi ini itu untuk apa? Kita diturunkan ke bumi ini itu yang pertama terdapat di Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yang kedua terdapat di surat Al-Baqarah ayat 30, yang ketiga terdapat di Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Yang pertama terlebih dulu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas utama kita di dunia ini yaitu yang pertama, yaitu disuruh ibadah. Di ayat itu kenapa Allah mengatakan jin terlebih dulu baru kemudian manusia? Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Jadi Allah mengatakan jin terlebih dulu baru kemudian manusia. Di dalam ilmu tafsir, kenapa jin terlebih dulu? Karena sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menciptakan yang namanya bangsa jin. Makanya ayat itu mengatakan jin terlebih dulu baru kemudian manusia. Kemudian yang nomor 2 di surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'malun. Yang artinya wa idh qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat,
hendak menciptakan manusia di muka bumi ini untuk menjadi apa? Untuk menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu pemimpin, Bapak Ibu. Menjadi pemimpin di dunia ini. Bagi yang pintar dalam ekonomi, bagi yang pintar di bidang pendidikan, di bidang pendidikan seperti guru atau dosen. Bagi yang pintar di bidang hukum, di hukum. Bagi yang pintar di bidang politik, di politik. Jadi sesuai skill atau kemampuan kita. Nah, profesi kita itu sebenarnya tidak penting. Yang terpenting itu adalah kemanfaatannya. Jadi lebih baik menjadi tukang tambal ban daripada seorang bupati yang korupsi. Kenapa? Karena tukang tambal ban itu bermanfaat. Misalnya ban sepeda motor kalian bocor, kira-kira perginya kemana? Perginya ya ke tukang tambal ban, bermanfaat. Jadi mau apapun profesi kalian, baik itu berdagang, guru, dosen ataupun dokter, selagi itu bermanfaat, maka itu yang dilihat Allah, bukan dilihat dari profesinya. Jadi yang pertama tadi kita harus beribadah, yang kedua kita harus kerja. Jadi nggak boleh kalau kita selama 24 jam itu kok kerja terus, tetapi nggak pernah ibadah. Begitupun juga kita selama 24 jam itu kok nang masjid terus kok nggak pernah kerja, itu salah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasaban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, apakah kalian mengira bahwa dibiarkan saja kalian mengatakan diri kalian beriman dan tidak diuji? Jadi Nabi, Rasul, bahkan kita manusia biasa akan diuji oleh Allah. Kalau Nabi, kalau Rasul, yang menguji langsung iblis. Kalau iblis menguji kita, ya iman kita langsung jebol. Dan ujian itu ada yang namanya harta, tahta, wanita. Ketika diri kita diuji wanita bisa jadi kuat, tapi belum tentu ketika diuji yang namanya harta. Saya ambil contoh, nek enten neutral berangkat, tetapi nek enten neutral bukan berangkat. Contohnya misalnya Aba Uda ini pinter bahasa Arab dan menang lomba pidato bahasa Arab tingkat internasional. Kemudian Aba Uda ini memenangkan hadiah uang 10 miliar. Kemudian Aba Uda ini mau berbagi rezeki dan mengumumkan kepada para jamaah, Bapak Ibu, besok siapa saja yang sholat jamaah subuh di sini, maka akan saya bagikan uang 20 juta misalnya. Kira-kira walaupun hujan deras pol sekalipun, kira-kira dengan berangkat apa bukan kira-kira? Saya yakin pasti berangkat. Kenapa berangkat? Karena butuh, karena merasa butuh dengan neutral tadi. Begitupun seharusnya kita pada seperti itu. Kalau kita merasa butuh sama Allah, walaupun tidak dikasih uang, walaupun hujan sekalipun, seharusnya kita harus berangkat karena merasa butuh sama Allah, bukan butuh sama uang. Mungkin sekian dapat saya sampaikan.